Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah dan tentu saja para pecinta kisah-kisah misteri. Pada kesempatan ini saya ajak sedulur semuanya untuk membahas sebuah kisah misteri. Saya bilang kisah misteri karena memang ada hubungannya dengan salah satu mitos dan juga legenda misteri yang sangat terkenal, yang sangat legendaris, utamanya di tanah Jawa, yakni tentang penguasa Laut Selatan yang kita kenal dengan sebutan Kanjeng Ratu Kidul, atau juga ada sebagian yang menyebut Nyai Roro Kidul. Meskipun dua sosok ini adalah satu hal yang sangat berbeda. Siapa sangka ternyata Nyai Ratu Kidul pernah minta didoakan Pangeran Diponegoro agar bisa kembali berubah menjadi manusia. Ini tentunya suatu hal yang barangkali membuat kita tercengang. Kita yang selama ini tidak tahu, ternyata ada sebuah kisah misteri yang meliputi perjalanan sejarah Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun, yakni 1825 sampai dengan 1830. Ya, Diponegoro dan Perang Jawa memang suatu hal yang sempat mengguncang jagat Nusantara di masa itu. Seperti yang sama-sama kita ketahui, ada sebuah ramalan, yakni ketika Pangeran Diponegoro lahir, bahwa melalui dirinya lah perlawanan terhadap Belanda akan berlangsung, meskipun hal itu tak akan bertahan lama. Siro Srananipun mapan ikutan dowo, engkaulah sarananya, meskipun itu tak akan berlangsung lama. Perang Jawa memang hanya 5 tahun, tapi karena perlawanan Diponegoro itulah Jawa dan kolonialisme Belanda di Indonesia berubah sampai bertahun-tahun kemudian. Perang Jawa itu menyebabkan 200.000 orang Jawa tewas, sepertiga dari seluruh Jawa terpapar kerusakan perang, dan seperempat dari seluruh lahan pertanian yang ada rusak karenanya. Sebelum perang berlangsung, Peter Carey dalam bukunya Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855 memulai pemaparan tentang Yogyakarta yang makmur, rapi, bahkan dijuluki sebagai Versailles Pulau Jawa. Melalui disertasi yang komplit dalam 3 jilid dan hampir berjumlah beribu halaman, Peter Carey, sejarawan Universitas Oxford, mengungkap adanya kuasa ramalan yang menentukan tujuan manusia serta apa yang terjadi. Ramalan telah menggerakkan Pangeran Diponegoro sebagai bagian identitas dirinya sebagai Ratu Adil, dan pada akhirnya mengubah tatanan lama Jawa untuk selama-lamanya. Takdir itu salah satunya tampak ketika dalam masa dewasanya Pangeran Diponegoro melakukan laku lelono atau mengembara dari Tegalrejo ke pantai selatan Jawa sesuai kebiasaan kaum ningrat pada masa itu. Saat sudah berusia 20 tahun Jawa, sekitar bulan April 1805, dalam perjalanan berziarah ke pantai selatan, Pangeran Diponegoro melakukan serangkaian kunjungan ke masjid-masjid dan pesantren-pesantren di daerah Jogja. Pangeran Diponegoro bahkan mengubah namanya menjadi Syekh Abdurrahim selama perjalanan dengan tujuan agar tidak dikenali orang. Setelah berkunjung ke berbagai pesantren, Pangeran Diponegoro juga melakukan tirakat serta menenggelamkan diri dalam kehidupan menyepi dan tapa meditasi. Peter Carey mengatakan Bapak Diponegoro memberi informasi jelas bahwa sang pangeran berziarah ke beberapa tempat suci yang dianggap sangat keramat yang sering dikaitkan dengan dinasti Mataram. Ketika datang ke pantai selatan, Pangeran Diponegoro mengikuti rute yang ada. Dia berhenti sejenak di Gua Seriuman, kemudian menghabiskan 2 malam di Gua Sigolo-golo di tepi kiri Kali Opak di Kecamatan Gamelan, Gunung Kidul.
Kedua gua ini sering dikaitkan dengan dua tradisi spiritual Jawa dan sering dikunjungi elit istana untuk bersemedi dan menyepi. Gua Seluman disebut-sebut bagian dari istana lelembut yang diperintah Dewi Pantai Selatan atau Ratu Laut Selatan. Diponegoro kemudian memasuki Gua Langse serta memurnikan keinginannya hingga mencapai tahap trans. Dia pun akhirnya bertemu Kanjeng Ratu Kidul yang kehadirannya didahului aura sinar. Namun, Pangeran Diponegoro sudah terhanyut dalam semedinya, hingga Ratu Kidul sadar sang pangeran tak bisa diganggu. Kanjeng Ratu Kidul pun kemudian mundur sambil berjanji suatu saat akan datang lagi. Setelah perjumpaan pertama di Gua Langse, Pangeran Diponegoro turun ke Parangtritis dan tidur di Parangkusumo. Perjalanan ziarah ini, Pangeran Diponegoro sering mendapat kontak gaib atau penerawangan dengan roh leluhur dan juga para penjaga spiritual tanah Jawa. Salah satunya terjadi di Gua Songkamal di sekitar wilayah selatan Yogyakarta. Dalam babat yang ditulisnya sendiri dikisahkan, Pangeran Diponegoro saat itu tengah laku tirakat dan dikunjungi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Melalui suara gaib, Kanjeng Sunan Kalijogo mengatakan akan datang masa kehancuran Yogyakarta dan awal runtuhnya Jawa alias wiwit bubrah tanah Jawi dalam 3 tahun ke depan. Pangeran Diponegoro kemudian diperintahkan mengubah nama religiusnya dari Ngabdul Rahim menjadi Ngabdul Kamit, dan suatu tanda akan diberikan kepadanya dalam bentuk anak panah bernama Kiai Sarutomo. Panah itu tampak olehnya seperti sebuah kilatan cahaya menembus batu tempatnya tidur. Kemudian suara itu pun lenyap. Waktu yang dijanjikan Kanjeng Ratu Kidul baru terwujud lebih dari 20 tahun kemudian. Saat itu perang Jawa sedang sengit-sengitnya. Pangeran Diponegoro dan pengikutnya tengah berkemah di Kamal, di tepi suatu cabang Kali Progo, dan kira-kira terjadi pada pertengahan Juli 1826. Saat itu, Kanjeng Ratu Kidul berjanji akan membantu Pangeran Diponegoro melenyapkan Belanda, asalkan sang pangeran meminta kepada Allah agar Kanjeng Ratu Kidul bisa menjadi manusia lagi. Permohonan ini ditolak Pangeran Diponegoro yang menyebutkan bahwa pertolongan hanya bisa datang dari Sang Maha Kuasa. Dengan segala kecantikan dan kekuatan magisnya, Ratu Pantai Selatan adalah sosok yang sangat tragis. Ia sangat membutuhkan doa, meski pada saat yang sama ia juga bisa menolong yang lainnya. Peter Carey menyebut, sebagai Ratu Dunia Spiritual Jawa, Kanjeng Ratu Kidul menjadi penegas Pangeran Diponegoro ingin menempatkan dirinya sejajar dengan Sultan Agung dalam rangka olah batin maupun kekuatan nyata selama Perang Jawa berlangsung. Namun di lain pihak, Pangeran Diponegoro juga mengedepankan tujuannya mengangkat keluhuran agama Islam di seluruh tanah Jawa. Sebagai orang Jawa Tulen, Pangeran Diponegoro selalu merasa terpesona kecantikan yang tidak pernah pudar dari sang dewi penguasa Laut Selatan. Pangeran Diponegoro mendapat banyak inspirasi dari alam gaib, roh-roh leluhur, dan bersamaan dengan itu, sang pangeran mengambil inspirasi pula dari ketaatannya seorang muslim penganut tarikat Satariyah. Di kemudian hari pula, sikapnya yang dianggap terlalu kejawen ini dipermasalahkan, hingga menyebabkan hengkangnya Kiai Mojo dari barisan panglima dan ulama pendukung utama Laskar Pangeran Diponegoro. Cerita ini memang terjadi sekian ratus masa yang silam. Akan tetapi, keteguhan sang pangeran untuk tetap berada dalam jalan lurus cita-citanya menegakkan agama Islam di bumi Jawa sekaligus mengusir keberadaan sang penjajah tentu saja pantas kita teladani, pantas kita apresiasi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga menambah pengetahuan kita semuanya. Semoga bermanfaat. Salam budaya.